Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tutor Mata Kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ernawati dengan NIM 8603717724, mahasiswa UPBJJ UT Bandar Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai pilar dan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta relevansinya dalam menjawab tantangan pendidikan di era digital saat ini. Materi ini saya akan uraikan menjadi 4 poin utama, mulai dari makna pilar pendidikan, prinsip dasar, analisis penerapan, hingga refleksi terhadap personal pendidikan nasional. Baik, yang pertama ada makna pilar dalam pendidikan. Pilar dalam pendidikan diartikan sebagai dasar, landasan, dan tiang penyangga yang kokoh. Ia berisi nilai, prinsip, dan filosofi yang menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan, metode, hingga tindakan pendidikan. Keberadaannya menjamin sistem pendidikan tetap berarah, tidak goyah, dan tidak hanya sekedar memindahkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kemanusiaan peserta didik. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan Baik, yang kedua ada prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terdapat 3 prinsip utama yang menjadi landasan pendidikan nasional. Yang pertama ada Ning Karso Sung Tulodo, yang berarti berada di depan harus mampu menjadi teladan. Pendidik harus wajib memberikan contoh nyata dalam sikap, etika, dan cara berpikir yang baik bagi peserta didik. Yang kedua ada Ning Madyo Mangun Karso, yang berarti berada di tengah harus mampu membangun semangat. Pendidik hadir menyatu, memotivasi, memfasilitasi, dan membangkitkan keinginan belajar dari dalam diri anak, bukan hanya memberi perintah. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yaitu berada di belakang harus mampu memberi dorongan ketika anak sudah mampu berjalan sendiri. Pendidik memberi kepercayaan, mendukung kemandirian, kreativitas, dan kebebasan bertindak sesuai potensi masing-masing. Baik, yang ketiga ada relevansi dan tantangan di era digital. Kita masuk ke relevansi dulu. Nah, pembelajaran daring. Prinsip Ning harus berubah menjadi teladan digital. Guru hadir tepat waktu, pembahasan santun, dan beretika di ruang maya. Ning Madyo diterapkan lewat diskusi aktif, tugas kolaboratif, dan umpan balik positif. Tuturi memberikan ruang siswa mengeksplorasi sumber belajar daring sambil tetap dibimbing. Kemudian ada literasi digital. Prinsip ini mengajarkan siswa berpikir kritis, memilih informasi benar atau salah, dan memanfaatkan teknologi untuk hal bermanfaat agar tidak tersesat di arus informasi yang deras. Kemudian ada karakter peserta didik. Di tengah gempuran media sosial, teladan guru menjadi penyimbang agar siswa tetap santun, berintegritas, dan tidak mudah terbawa pengaruh buruk. Kemudian ada peran guru, berubah dari sekedar mengajar menjadi pembimbing, fasilitator, dan penunjuk arah. Persis sesuai semangat ketiga prinsip tersebut. Tantangannya adalah sulit menanamkan nilai dan keteladanan secara mendalam jika interaksi hanya lewat layar, karena komunikasi terbatas pada teks atau gambar. Kemudian ada fokus belajar mudah teralih oleh hiburan digital, butuh kreativitas tinggi agar semangat belajar tetap terjaga. Kemudian itu resiko kebebasan akses berlebih. Siswa bisa menyalahgunakan teknologi jika bimbingan lemah. Ketimpangan akses teknologi membuat penerapan prinsip ini belum merata di seluruh daerah. Contoh aktualnya, guru membuat konten pembelajaran yang inspiratif dan beretika, berdiskusi aktif di grup kelas, lalu membebaskan siswa memilih media atau alat digital untuk mengerjakan tugas. Misalnya membuat video, poster digital, atau presentasi, namun tetap dipantau dan diarahkan agar sesuai tujuan. Kemudian yang keempat ada refleksi, menjawab personal pendidikan nasional. Permasalahan utama pendidikan kita saat ini meliputi krisis karakter, pembelajaran yang masih pasif, serta ketimpangan kualitas dan akses. Pilar pendidikan ini menjadi jawaban karena pertama, mengembalikan hakikat pendidikan sebagai pembentukan manusia seutuhnya, bukan sekedar mengajar nilai akademik. Yang kedua ada menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan nilai kemanusiaan, sehingga kemajuan tidak menghilangkan budi pekerti dan jati diri bangsa. Yang ketiga ada mengembalikan peran guru sebagai pendidik sejati, yang tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menanamkan nilai dan membangun semangat. Kemudian, yang keempat ada menyelaraskan dengan semangat kurikulum merdeka, yaitu memberikan kemerdekaan, belajar yang berkeadilan, memastikan setiap anak berkembang sesuai potensi tanpa diskriminasi. Prinsip ini tidak lengah oleh waktu, menjadi akar yang menjaga pendidikan Indonesia tetap berjiwa, berbudaya, dan benar-benar memerdekakan. Demikian uraian dan analisis yang dapat saya sampaikan mengenai pentingnya pilar pendidikan dan peran semboyan Ning Ngarso Sung Tulodo, Ning Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani dalam dunia pendidikan masa kini. Sebagai pendidik, saya menyadari bahwa prinsip ini bukan sekedar teori, melainkan pedoman hidup di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat. Tugas kita adalah menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kekuatan karakter agar kemajuan tidak menghilangkan jati diri dan budi pekerti bangsa. Prinsip inilah yang akan jadi akar kuat bagi pendidikan Indonesia yang memerdekakan dan berkeadilan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.